lagi persyaratan yang sering aneh-aneh muncul itu. Kemudian ini semua kita ingin hapus, dan kita tidak boleh ada blacklist, larangan pada kelompok etnis tertentu, larangan kepada mereka yang menggunakan pakaian sesuai keyakinannya. Gak boleh. Itu adalah keyakinannya, itu adalah haknya. Tidak boleh ada, misalnya, tidak boleh berjilbab, nggak boleh. Siapa saja memiliki kesempatan yang sama. Jangan ada larangan-larangan seperti itu. Kemudian tidak boleh juga harus mengutamakan suku tertentu. Jangan, republik ini sama untuk semua. Dan itu ada aturannya. Ada aturannya. Undang-undang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa setiap tenaga kerja di atas usia 18 tahun maka berhak mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi, dan itu yang akan kita terapkan, termasuk diskriminasi berdasarkan umur, berdasarkan kemakmuran, itu kan syarat-syarat punya motor, punya mobil, punya laptop, kemudian berdasarkan keyakinan, berdasarkan suku. Insya Allah Indonesia menjadi negeri yang setara dengan begitu. Itu satu tuh, rekrutmen. Yang kedua, ketika udah kerja, ketika udah kerja, kami ingin Indonesia mendasarkan pada meritokrasi. Apa meritokrasi itu artinya? Artinya prestasi menentukan promosi. Prestasi, yang berprestasi yang dapat promosi, yang dinaikkan jabatannya, posisinya. Jangan promosi berdasarkan koneksi. Betul nggak? Kalau nggak punya organ nggak naik-naik, repot kita. Nah kalau yang anak dari bukan anak siapa-siapa, dari pulau yang jauh, ini dapat kesempatan untuk maju kalau seperti itu. Jadi kami akan revisi aturan-aturan yang menghambat meritokrasi, dan kita akan siapkan hotline laporan kalau ada tindakan-tindakan yang tidak meritokratik. Jadi dengan begitu maka kita berharap meritokrasi ini kembali menjadi bagian Indonesia, utamanya di mana? Satu, di pemerintahan, dua, di TNI, polisi, yang ketiga di BUMN. Itu yang ada dalam kendali pemerintah. Jangan sampai di BUMN tidak ada meritokrasi, tapi koreksi. Dan TNI begitu, TNI, polisi, mereka punya sistem meritokrasi luar biasa. Penilaian sejak mereka di akademi. Jangan sampai sistem yang sudah baik itu dirusak oleh koneksi-koneksi. Justru harus dikembalikan kepada meritokrasi. Kita akan menyaksikan institusi TNI yang solid, yang kuat. Kenapa? Karena mereka yang memimpin adalah mereka yang terbaik di antara sebayanya. Ya udah gitu. Boleh satu lagi? Boleh. Aman, beasiswa. Beasiswa tidak boleh berdasarkan koneksi, tapi berdasarkan prestasi. Dan ini salah satu penyebab kesulitan untuk bisa naik kelas. Kesempatan beasiswanya ada, tapi yang bisa mengambil adalah mereka yang punya koneksi. Dan ada diskriminasi tanpa disadari. Saya beri contoh. Anda diterima pada proses beasiswa, lulus. Tapi sesudah Anda lulus, Anda harus mengambil tes A, B, C, D, E. Yang tes itu harganya mahal. Jadi, seperti LPDP misalnya. Sesudah diterima LPDP, nanti mungkin harus tes TOEFL, tes IELTS, tes GRE, tes macam-macam itu. Tes itu murah atau mahal? Mahal. Kursusnya murah atau mahal? Mahal. Nanti bila kami bertugas, itu semua menjadi bagian dari yang tanggung jawab negara, supaya anak-anak bisa ikut dalam proses seleksi itu. Saya adalah penerima beasiswa masa itu, dan saya diuntungkan sekali karena mereka menerapkan sistem ambil tanggung jawab semuanya. Dan ini bos sekalian bukan cuma rencana ke depan. Saat saya bertugas sebagai rektor, kami menyiapkan beasiswa, dan saya selalu sampaikan, kalau beri beasiswa itu jangan separuh-separuh. Kalau beasiswa separuh-separuh itu namanya apa? Meratakan penderitaan. Kalau mau bantu 100%. Sehingga anak itu bisa konsentrasi belajar. Ketika kami bertugas sebagai rektor, kami berikan beasiswa,
beasiswa itu membiayai 100% selama 4 tahun kuliah. Sehingga begitu anak diterima, dia tenang. Sampai di ujung dia konsentrasi. Syaratnya Anda harus berprestasi, nilai Anda harus baik, kinerja Anda harus baik. Urusan biaya, tanggung jawab kami. Dengan cara seperti itu, maka beasiswanya menghasilkan anak-anak yang potensinya berkembang. Terima kasih, Bu Rizal. Baik, terima kasih Pak Anies. Kalau Bang Anies bicara ini memang manis betul. Anjut ketemu semua. Iya Pak, dari tadi kan abang yang atau dengar abang saja kalau bahasa orang Ambon. Kita dari tadi cuma dengerin abang Pak. Kali ini abang harus mendengarkan setiap pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini. Kita akan masuk ke segmen ketiga, yaitu tanyain Anies. Sebentar. Agak terlambat memang soalnya. Ya, semua sudut nanti saya beri kesempatan dari hitungan 1 ke 3 ya. Abu. Yang paling antusias saya kasih kesempatan pertama dari sebelah sini. Abu. 1, kasih turun dulu tangan. 1. Ya, yang pertama, silakan. Ya, yang ini yang di belakang nih, abang. Ya, silakan. Dipersilakan, tenang. Nanti ada sesi berikutnya. Ayo. Satu-satu. Sebentar, ini dipindahin dulu nih. Abu. Cek. Saya Afan. Mau bertanya Pak. Kebetulan saya mewakili petani cengkeh dan pala di Maluku. Kebetulan juga saya juga pengisi pala untuk dari Maluku. Banyak dari Maluku sini ya. Jadi langsung saja Pak Anies, terkait harga pala dan cengkeh ini yang memang belum bisa memberikan kesejahteraan pun petani pala dan petani cengkeh dan seluruh petani komoditas lokal di Maluku. Jadi bagaimana formula Bapak untuk memberikan kejayaan petani pala dan petani cengkeh untuk kembali sejahtera pada zaman lalu dan harus kembali sejahtera di zaman sekarang. Bung Afan, kalau boleh Bung Afan ceritakan apa yang terjadi dan apa yang harus diubah. Soal harga pala dan cengkeh tidak harus ikut harga Surabaya lagi, tapi kami harus punya harga sendiri dan regulasi itu belum ada di Maluku. Jadi bisa Pak Anies nanti ke depan membantu soal itu. Jadi karena